langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju Kalimantan Timur ini lahir berdasarkan dari amanah ya dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju di pusat ya. Artinya bersama dengan lahirnya Dirjen Vokasi di bawah kepemimpinan Pak Wikan, maka kawan-kawan di Jakarta dan Jawa dan sekitarnya ini pun mendampingi Dirjen Vokasi dengan membentuk Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju. Dan alhamdulillah dengan forum ini, wadah ini adalah memang yang dinanti-nantikan oleh teman-teman vokasi untuk bisa bersilaturahim. Kalau kita lihat di sekolah, ya mungkin kawan-kawan hanya kenal di sekolahnya saja, paling banter di MGMP, ya, MGMP kota, itu pun satu program keahlian saja, ataupun di MGMP provinsi. Nah, dengan lahirnya Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju ini, alhamdulillah kita akan terhubung bersilaturahmi dengan kawan-kawan di kabupaten, di provinsi, bahkan se-Indonesia. Maka dengan adanya forum ini, kegiatan ini akan mempercepat penyampaian kebijakan dari Dirjen Vokasi, ya, pempercepatan kebijakan penyampaian inovasi-inovasi pendidikan terkait dengan vokasi, sehingga kawan-kawan di daerah pun akan bisa menyesuaikan dan juga melaksanakan pendidikan vokasi ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Dirjen Vokasi. Dan kami melibatkan pengambil kebijakan terkait dengan pemerintahan, ya, baik di provinsi dengan DPRD, ya, kemudian juga nanti akan kita adakan musyawarah wilayah atau muswil setelah dilaksanakan Munas nanti di Semarang pada tanggal 9 sampai 11 Maret. Maka setiap provinsi ini diwajibkan untuk mengadakan musyawarah wilayah yang pertama dan wajib untuk mengadakan seminar nasional. Nah, salah satu tujuan pertemuan ini adalah kita hendak menyukseskan muswil atau musyawarah wilayah nasional yang diadakan oleh Provinsi Kalimantan Timur. Maka nanti diminta masukan oleh Bapak Ibu sekalian selaku Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Pengawas, dan juga Bapak Ibu MKKS, Kepala Sekolah, dan juga rekan-rekan yang lain terkait suksesnya kegiatan kita yang diberikan waktu antara tanggal 12 April sampai 12 Maret sampai dengan 12 April 2021. Siapa nanti yang akan menjadi keynote speaker-nya, ya, mungkin kita akan usahakan Pak Isran selaku Gubernur, ya, kemudian mungkin Haji Makmur selaku Ketua DPRD, dan juga Kepala Dinas, dan juga mungkin tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian juga terkait dengan program kerja Indonesia, Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju, ini akan dilakukan, ya. Maka sebelum dalam penyusunan program kerja ini diharapkan oleh Bapak pakar, kemudian juga penasehat dan pengawas, dan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan terkait dengan apa yang mesti kita buat, ya, terhadap program kita. Ya, ini ada beberapa bidang di dalam IKFIM. Ya, di antaranya ini adalah pengembangan organisasi, kemudian pengembangan organisasi ini dipimpin oleh Pak Daliansa, ya, kemudian Pak Arifin dan Pak Jumatin ini selaku anggota. Bagaimana mengembangkan IKFIM ini, alhamdulillah sudah berjalan 5 kabupaten kota yang membentuk kepengurusan, ya, Dewan Pengurus Cabang Kabupaten ataupun Kota, antara lain seperti Balikpapan, kemudian PPU, kemudian Bontang sudah, lalu yang terakhir kemarin adalah di Kabupaten Pasir.
Dan diharapkan juga setiap kabupaten kota sebagaimana amanah Kepala Dinas Pendidikan Pak Anwar Sanusi kemarin agar melibatkan 10 kabupaten kota sehingga terjadi pemerataan tentang informasi yang terkait dengan pendidikan vokasi. Nah, kami menunggu kawan-kawan juga, ini Samarinda insya Allah akan menyusul, dan juga kabupaten kota yang lain. Kemudian ada beberapa bidang yang lain seperti Litbang dan Diklat, kemudian ada pengembangan dan inovasi kurikulum, kemudian mitra studi, peningkatan mutu guru, advokasi, literasi, dan juga publikasi karya guru, kewirausahaan, produk kreatif, humas, dan bursa kerja. Nah, bidang-bidang ini adalah untuk menyukseskan dari visi IKFIM, ya, kemudian nanti misinya melalui bidang-bidang ini, ya, misal pada guru-guru yang hendak mengembangkan karir, ya, misal untuk golongan 4A, 4B ataupun 4C, nanti bisa dibantu oleh kawan-kawan dari pengembangan mutu guru, peningkatan mutu guru. Ataupun juga misal ada guru-guru yang hendak melaksanakan publikasi ilmiah, maka di IKFIM ini ada juga bidang publikasi ilmiah, ya, dan juga bidang-bidang yang lain, Diklat, Litbang, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nanti melaksanakan rapat teknis terkait dengan pelaksanaan program kerja, maka diminta kepada Dewan Pakar, penasehat, ataupun pengawas, atau Bapak Ibu sekalian untuk dapat memberikan masukan kepada kawan-kawan di sini dalam merancang program kerja 5 tahun ke depan. Harapan saya selaku ketua, mohon doa restunya, diberi kekuatan, selalu kompak, karena orang-orang yang berada di sini adalah orang-orang pilihan, ya, rekomendasi sesuai dengan kompetensinya, dan diharapkan juga dengan adanya ini silaturahim yang penting ini dapat terus terjalin sehingga perkembangan pendidikan vokasi di Kalimantan Timur akan terus bisa mengikuti kegiatan di Dirjen Vokasi sehingga tidak tertinggal jauh, dan endingnya adalah bagaimana anak-anak kita di SMK ini layak untuk langsung masuk kepada dunia industri. Mengapa kita libatkan para pengambil kebijakan? Karena aturan yang dibuat oleh pengambil kebijakan ini akan mempengaruhi pendidikan vokasi. Karena pendidikan vokasi berbeda dengan pendidikan SMA. Pendidikan vokasi harus dia berjalan mengikuti perkembangan dunia industri. Nah, kemudian diharapkan, ya, sebagaimana sekolah-sekolah yang telah berjalan, seperti di SMK 1 Negeri Balikpapan di tempat Pak Mujadi itu ada namanya kelas Trakindo. Nah, ini salah satu adalah penerapan link and match yang betul-betul maksimal begitu. Kemudian juga ada kelas Astra Auto 2000, ya, yang mulai dari penyaringan siswanya, kemudian sampai kepada pelaksanaan kurikulum, ya, sampai kepada perekrutan. Nah, ini luar biasa. Kemudian kemarin ketika Pak Wikan datang ke Kalimantan, khusus di Balikpapan, ada diskusi, ada kawan-kawan dari pedalaman menyampaikan bahwa sekolah kami, ya, SMK, ini sama sekali tidak punya industri pasangan. Artinya apa? Ada SMK yang tidak punya industri. Begitu. Jadi bagaimana SMK ini bisa berkembang apabila tidak ada industri yang bisa menjadi mitranya. Nah, ini dengan diharapkan salah satu IKFIM adalah membantu pemerataan industri di semua SMK di Kalimantan Timur. Ya, kalau setiap program keahlian, setiap kompetensi, dia punya satu industri, atau satu industri punya satu binaan pada satu sekolah, paling tidak satu program keahlian ataupun bidang keahlian, maka link and match yang diharapkan ini pasti akan terwujud. Nah, diharapkan dengan IKFIM ini salah satunya bisa link and match sehingga tidak ada terjadinya kemubaziran, ya, sebagaimana yang disampaikan presentasi Pak Wikan dalam slide-nya yang banyak disebarkan di WA, bagaimana seorang koki, ya, dia memasak, kemudian
dia memasak dia membuat pecel, kemudian dia sampaikan kepada konsumen, ternyata yang diminta gado-gado. Artinya tidak link, tidak match. Nah, yang diharapkan ini adalah apa yang dibutuhkan, apa yang diminta konsumen itu yang dibuat. Begitu pula apa yang dibutuhkan industri, maka sekolah siapkan. Nah, kalau kita lihat di industri-industri, banyak sekolah seperti UT School, ya di TIS itu juga ada sekolah ITIS, ya, kemudian di sekolah-sekolah yang lain. Artinya apa? Anak-anak kita yang lulus kemudian disaring, ditempatkan di sekolah-sekolah industri. Nah, ini alangkah indahnya apabila mereka terlibat langsung di dalam dunia pendidikan, mereka yang menyaring, mereka yang memberikan kurikulum, kemudian guru-guru ataupun sekolah ini memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh industri. Ya, sehingga mereka lulus, maka mereka sudah siap tampung pada industri. Artinya ini apa yang diinginkan oleh Pak Wikan adalah memperpendek siklus, ya, sehingga anak-anak kita ini betul-betul di sekolah, selain kita siapkan kompetensinya, kita siapkan soft skill-nya, sehingga anak-anak ini di industri memang betul-betul siap pakai. Ya, mungkin dengan kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu sekalian dapat memberikan masukan, karena nanti dengan program kerja akan kita buat 5 tahun ke depan ini, mungkin kita buat program kerja ini setahun, ya, pengurusan 5 tahun, setahun sekali kita evaluasi, dan diharapkan betul-betul program kerja ini dapat terlaksana. Artinya bukan hanya sekedar nama, tapi betul-betul real dilaksanakan di lapangan. Nah, kemudian untuk nanti pengambil kebijakan, kita minta rekomendasi apabila nanti bisa setiap Dudi minimal punya 1 sekolah binaan atau mungkin 1 bidang keahlian dan sebagainya. Kompetensi minimal ada sumbangsih buat sekolah. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Monggo Bu Wahyu dilanjutkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.